Saksi yang kita panggil di hari kemarin ternyata di Jakarta tidak bisa hadir karena melaksanakan tugas dan ditugaskan ke Mekah dalam rangka perubahan teknis pendaftaran jamaah haji. Jadi ada IT baru yang akan diterapkan oleh pemerintah Saudi. Mereka diutus ke sana. Kami curiga, ada dua hal kecurigaan. Satu, mengulur. Yang kedua, jangan-jangan orangnya ada di sini. Maka kita datang ke sini. Ternyata orangnya ada. Namanya Hasan Apandi. Yang tadi loh, yang di atas itu. Orangnya itu yang kita panggil. Rusak. Ada orangnya di sini. Maka kita akan tegur nih sekjen yang memberitahu bahwa mereka ini berada di luar. Kemudian ada juga yang harus kita panggil hari ini, belum ada jawaban. Ternyata ada juga di sini, tapi pergi ke Cirebon. Sebetulnya dalam hal data-data yang kita buka tadi itu sudah diperbincangkan di rapat pansus dan itu sudah ditemukan bahwa siskohat yang mereka sebut itu tidak bisa dijebol, tidak bisa diutak-atik, ternyata bisa. Baik itu di sistem yang siskohat untuk reguler maupun siskopatuh yang untuk haji khusus, semuanya bisa. Nah, tentu di sini akan ada pertanyaan berikutnya. Sebetulnya yang memerintahkan untuk bisa ditembus ini, dirubah itu siapa? Ya, betul. Siapa Kalau orangnya ya? Jawaban dari Hasan Apandi yang kita mintai tadi, mereka menerima yang matang saja. Kami kira ini saja yang kita kunjungi di sini. Kecurigaan kita ya benar bahwa orangnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di channel Ibnu Asmin Official. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam limpahan rahmat Allah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mendengarkan bersama bagaimana pernyataan ataupun informasi dari Bapak Marwan Dasopang sebagai salah satu anggota Pansus Haji ini, teman-teman. Beliau mengatakan ketika pihak Pansus Haji ini melakukan pemanggilan terhadap salah satu pejabat yang ada di lingkungan Kementerian Agama, tetapi alasan yang diberikan adalah bahwa yang dipanggil tersebut sedang melakukan dinas luar, tepatnya ke Mekah, seperti itu, teman-teman. Tetapi pihak Pansus Haji malah curiga kepada alasan tersebut dan ternyata benar bahwa yang mereka panggil itu bukan sedang dinas luar, tetapi masih ada di Indonesia dan mereka tidak mau memenuhi panggilan daripada Pansus Haji ini, teman-teman. Challenge itu. Nah, baik teman-teman, itu salah satu pengakuan dan temuan daripada Pansus Haji. Nah, kali ini juga teman-teman ada satu informasi yang kita dapatkan melalui artikel yang kita kutip daripada websitenya gloranews.com, di mana dikatakan bahwa ada pengakuan dari salah satu calon jamaah haji ditawarkan untuk membayar 15 dolar Amerika Serikat untuk bisa berangkat langsung, teman-teman. Allahu Akbar. Kalau kita kalkulasikan 15.000 dolar itu menjadi rupiah, teman-teman, itu sudah mencapai 225 juta, teman-teman. Dan itu ditawarkan kepada salah satu calon jamaah agar bisa berangkat secepatnya, teman-teman. Coba kita bacakan artikelnya berikut ini. Artikel yang kita kutip dari Gelora, teman-teman, di sini berjudulkan kesaksian jamaah haji bayar 15.000 dolar Amerika Serikat bisa langsung berangkat tanpa antri, tanpa menunggu antrian, dan bisa langsung berangkat dengan membayar 15.000 dolar Amerika Serikat, teman-teman. Allahu Akbar. Artikel ini keluar pada bulan September tanggal 4 2024. Coba kita scroll di bawah. Panitia khusus Pansus Angket Haji DPR RI mengungkapkan temuan jamaah haji prioritas yang mengaku mendapat tawaran berangkat haji kilat tanpa harus menunggu antrian. Temuan itu diungkap anggota Pansus Haji DPR RI dari PDIP, yaitu Arteria Dahlan, saat pihaknya melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Subdit Sistem Komputerisasi Haji Terpadu atau Siskohat Kementerian Agama Republik Indonesia pada hari Rabu tanggal 4 bulan September 2024. Dalam temuannya, Arteria menyebut adanya kesaksian terkait calon jamaah yang ditawari untuk membayar 15.000 hingga 21.000 dolar Amerika Serikat agar bisa langsung berangkat di tahun ini, meski yang bersangkutan harusnya menunggu sekitar 6 tahun. Allahu Akbar.
Kemarin ada yang memberikan kesaksian di bawah sumpah, dia jamaah ini harusnya estimasinya di tahun 2030, kemudian ditelepon sama travelnya, Anda mau berangkat tahun ini enggak? Maksudnya tahun 2024, saya mau berangkat, ongkosnya berapa? 15.900 US dollar, kata Arteria seraya meniru percakapan saksi tersebut. Ini sangat miris bagi kita teman-teman, kalau memang ini ternyata betul kejadiannya, ada pengakuan seorang calon jamaah haji, ditawari dari travelnya untuk bisa berangkat di tahun ini, di tahun 2024, dan ia diberikan tawaran agar membayar ongkosnya sebanyak 15.000 dolar Amerika Serikat teman-teman. Dan kalau kita hitung-hitung teman-teman di sini 15.000 dolar Amerika Serikat dikalikan dengan harga 1 dolar yaitu 15.000 rupiah, maka totalnya itu mencapai 225 juta teman-teman. Allahu Akbar. Harga satu tiket untuk melaksanakan ibadah haji ataupun harga satu ongkos harga satu tiket ataupun harga ongkos agar bisa melaksanakan ibadah haji kilat ini mencapai 225 juta teman-teman. Allahu Akbar. Dan itu ditawarkan kepada salah satu calon jamaah haji yang harusnya dia berangkat di tahun 2030, karena ada haji kilat maka dia harus membayar 225 juta atau 15 dolar Amerika Serikat. Allahu Akbar. Portugal itu persatuan orang tua gatal. Kita lanjutkan lagi pernyataan daripada Bapak Arteria ini. Kata Arteria, sejatinya saat ditawari ongkos 15.900 dolar Amerika Serikat itu, jamaah yang bersangkutan menyatakan sanggup dan bersedia untuk berangkat langsung. Namun, jelang penutupan jamaah tersebut kembali diminta penambahan dana untuk berangkat haji langsung. Angkanya kata Arteria tidak tanggung-tanggung mencapai 21.000 dolar Amerika Serikat. Alhasil jamaah yang bersangkutan menyatakan urung untuk memenuhi penambahan biaya itu. Allahu Akbar. Si jamaah ini sudah mengatakan iya, sudah mau membayar 15.000 dolar Amerika Serikat teman-teman. Tetapi karena sudah menjelang penutupan pembayaran ataupun pendaftaran, tiba-tiba dari pihak travelnya tadi mengatakan harus menambah mencapai 21.000 dolar Amerika Serikat. Allahu Akbar. Luar biasa ini teman-teman ya, masalah ibadah pun masih tega untuk melakukan penyelewengan ataupun korupsi. Allahu Akbar. Selang beberapa lama sesudah mendekati penutupan, dia bilang yaitu yang 15.000 menjadi 21.000 dolar Amerika Serikat. Agak berat bagi mereka, kata Arteria. Ironisnya, sang jamaah, saat jamaah yang bersangkutan membatalkan pembiayaan 21.000 dolar Amerika Serikat itu, yang didapat justru pengunduran waktu berangkat dari yang semulanya dijadwalkan. Jamaah itu bercerita kepada Pansus Haji DPR RI, semula dirinya berangkat pada tahun 2030, namun harus diundur menjadi tahun 2032. Allahu Akbar. Kalau dia tidak menggunakan haknya yang tadi itu, kan harusnya dia 2030, ini malah 2032. Nah, ini gimana bisa begitu, tegas Arteria. Karena si jamaah ini tidak jadi membayarkan 21.000 dolar itu teman-teman, akhirnya dia pun keberangkatannya pun diundur, ditunda mencapai 2 tahun. Yang harusnya teman-teman dia berangkat di tahun 2030, mungkin ada efek sakit hati seperti itu, akhirnya dia pun dibuat tahun 2032. Allahu Akbar. Ini miris bagi kita teman-teman, apalagi di tahun-tahun sebelumnya, para menteri agama kita sudah ada 2 yang tersandung kasus korupsi, yang sudah kita ketahui bersama. Yang Menteri Agama di periode tahun 2001 sampai 2004 itu Bapak Said Akil Hussein Al-Munawar, kasus dana abadi dan penyelenggaraan ibadah haji, dan beliau sudah divonis 5 tahun penjara dan denda 200 juta serta uang ganti mencapai 2 miliar teman-teman. Dan hukuman itu jatuh di tanggal 7 Februari 2006. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, Menteri Agama yang sudah tersandung kasus korupsi ibadah haji ini, penyelenggaraan ibadah haji ini, yaitu Bapak Surya Dharma Ali, Menteri Agama periode 2009 sampai 2014. Tepatnya di tanggal 22 Mei 2014 ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010 sampai 2013.
Dan beliau divonis 6 tahun penjara dan denda 300 juta teman-teman. Lalu bagaimana dengan Menteri Agama yang sekarang? Apakah beliau juga akan tersandung? Wallahu alam. Kita serahkan kepada pihak DPR RI ataupun Pansus Haji dan juga kepada lembaga terkait yaitu KPK. Mudah-mudahan pihak Pansus Haji ini mampu membongkar tuntas sampai ke akar-akarnya agar menjadi pelajaran kepada semua orang dan para rakyat kita bisa kembali percaya kepada lembaga yang sebagai perwakilan rakyat tersebut. Nah, kira-kira bagaimana menurut teman-teman semuanya? Silakan berkomentar di bawah. Saya membaca artikel ini sebelumnya saya sudah geleng-geleng kepala teman-teman ya. Karena menyimak dari penjelasan daripada Bapak Arteria ini, pengakuan dari seorang calon jamaah haji yang harus membayar 15.000 dolar Amerika Serikat, tetapi karena dia tidak mau membayarkan yang ditawarkan tersebut, akhirnya dia pun diundur untuk berangkat ibadah haji teman-teman. Nah, mungkin kali ini teman-teman itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita bersama. Atas kehadiran dan kebersamaan teman-teman Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan ribuan terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan berjumpa di episode berikutnya. Tetap bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, comment dan share. Jazakumullahu khairal jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.